Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim KKN PPM Virtual Integratif Universitas Pajajaran 2021. Kali ini kami akan membahas mengenai hubungan ibu hamil dan kesehatan rongga mulut. Kalian pasti penasaran kan? Eits, sebelum kita ke pematerian, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami. Tim kami dipimpin oleh Dr. Sri Cahayawati, Dr. Gigi Magister Kesehatan. Beliau merupakan dosen pembimbing lapangan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang mahasiswa. Saya Nabila Salsabila dari Fakultas Keperawatan. Saya Mila Prasetyani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Dede Anwarudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Edward Levi Munte dari Fakultas Kedokteran. Baik, sekarang kami akan menjelaskan kehamilan yang berdampak pada kesehatan tubuh, khususnya rongga mulut dan jaringan periodontal, di mana proses kehamilan sendiri ini akan terjadi perubahan hormonal seperti estrogen dan progesteron yang akan berdampak pada penurunan imun pada rongga mulut, sehingga akan mendorong atau meningkatkan risiko terjadi penumpukan bakteri yang nanti akan menginfeksi rongga mulut. Dan oleh karena itu nanti juga akan dibahas higienitas dari oral yang harus dijaga oleh para ibu hamil untuk menurunkan risiko terinfeksi dari bakteri. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses kehamilan dan perubahan-perubahan baik fisik dan juga psikis pada kehamilan. Oke, dimana hamil sendiri merupakan proses pertumbuhan dari janin atau fetus yang sebelumnya berbentuk embrio pada rahim atau uterus, dimana untuk kehamilan sendiri ini ditandai dengan beberapa tanda, yaitu ada tanda presumtif, yaitu yang biasanya ibu-ibu alami, yaitu adanya amenore, lalu akan ada peningkatan dari perut atau perbesar dari perut dan payudara, lalu akan terjadi mual dan muntah, itu yang dialami oleh ibu. Lalu juga ada tanda-tanda secara probable yang bisa diperiksa oleh dokter, itu akan terjadi adanya pigmentasi kulit, lalu akan terjadi perbesaran asimetris dari uterus, dan juga akan ada tanda segmen bawah uterus ini lebih lunak dan perubahan warna menjadi kebiruan di serviks dan juga vagina. Dan juga tanda secara positifnya yaitu akan terdengar denyut jantung janin, dan juga dapat dicek secara di USG pada minggu ke-5 dan ke-6. Lalu proses kehamilan ini harus dipersiapkan dengan baik, yaitu adanya asupan gizi dan juga fisik dan mental oleh ibu, di mana ibu yang sehat ini akan mendukung adanya janin yang sehat, di mana semua janin ini semuanya diperoleh dari asupan yang dimakan oleh ibu. Jadi janin hanya bergantung pada ibunya, sehingga ibu yang sehat akan mendorong janin yang sehat, dan nanti saat janin ini sudah keluar ke dunia dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Baik, untuk kehamilan sendiri ini akan terjadi selama 40 minggu atau 280 hari kurang lebih, dan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1 yang berkisar antara minggu 1 dan minggu 3, lalu trimester kedua yang berkisar antara 14 sampai 27 minggu, dan trimester ketiga yang berkisar antara 28 sampai 40 minggu, di mana untuk perubahan fisik dan psikisnya sendiri ini akan berbeda pada setiap trimesternya. Dan hal ini juga bisa disebabkan karena adanya perubahan hormonal tadi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perubahan fisik dan psikis atau fisiologisnya pada secara general, dan nanti akan berbeda pada setiap trimesternya. Ini untuk secara umumnya perubahan fisiologis pada ibu hamil, yaitu akan terjadi perubahan pada organ jantung, di mana organ jantung secara anatomi akan bergerak sedikit lebih ke kiri karena akan ada perbesaran uterus di bawahnya, dan juga yang pertama akan ada peningkatan irama detak jantung atau heart rate, di mana peningkatan heart rate ini berpengaruh untuk meningkatkan suplai darah ke janin, yang dimana darah yang kita ketahui akan membawa berbagai nutrisi dan oksigen. Lalu juga akan terjadi peningkatan aliran darah yang nanti juga akan meningkatkan suplai, dan juga jantungnya sendiri ini akan berdetak lebih kuat atau meningkatkan cardiac output untuk meningkatkan darah yang akan tersebar ke jaringan sistemik, khususnya ke janin. Lalu yang kedua akan terjadi perubahan pada organ paru, di mana pada organ paru ini akan terjadi peningkatan konsumsi dari O2, di mana konsumsi dari O2 ini berpengaruh akan pada peningkatan suplai oksigen, dan juga pada ibu hamil akan terjadi peningkatan laju pernafasan atau yang kita sebut hiperventilasi. Lalu untuk pada organ pencernaan sendiri akan terjadi adanya morning sickness, di mana pada ibu hamil akan terjadi penurunan enzim-enzim pencernaan, dan juga akan melemah otot-otot dari otot-otot yang membantu fungsi dari pencernaan, sehingga makanan akan lebih lama terdapat di aliran pencernaan dan juga di perut, sehingga lebih mudah nanti dia akan naik lagi ke kerongkongan dan masuk ke rongga mulut, terlebih pada saat tiduran. Dan ini nantinya akan menyebabkan adanya mual dan muntah, dan juga bersama dengan asam lambung yang naik bisa mengganggu struktur dari gigi.
dan nilai yang disebut morning sickness atau mual muntah di pagi hari, walaupun yang kita ketahui bahwa mual dan muntah ini juga tidak dialami pada pagi hari saja. Next, lalu inilah perubahan fisik secara spesifik pada setiap trimester, dan ini perubahan fisik dan psikis pada trimester pertama. Yang pertama akan terjadi sering buang air kecil, di mana buang air kecil yang sering ini disebabkan karena adanya pembesaran uterus yang menekan organ di depannya, yaitu kandung kemih atau bladder, sehingga ibu hamil akan lebih sering buang air kecil. Lalu yang tadi juga sudah disebutkan bahwa akan terjadi mual dan muntah, dan juga akan terjadi peningkatan payudara atau payudara yang membesar karena beberapa hormon yang meningkat pada kehamilan seperti adanya estrogen, lalu juga prolaktin dan oksitosin. Lalu akan terjadi peningkatan berat badan yang pasti disebabkan karena memang ada janin juga dalam uterus, dan juga berat badan yang meningkat ini juga yang akan menyokong ibu hamil, khususnya asupan-asupan dari makanan dan energi. Dimana untuk ibu-ibu yang kekurangan dari gizi diharapkan dapat memperoleh berat badan yang lebih tinggi daripada ibu-ibu yang sebelumnya gizinya itu normal, dan dimana gizi-gizi ini kita lihat awalnya berdasarkan pada indeks massa tubuh. Lalu yang berikutnya adalah pusing, dimana pusing ini memang adalah proses adaptasi, dan juga biasanya karena adanya peningkatan tekanan darah juga yang akan menyebabkan peningkatan tekanan pada otak, sehingga akan terjadi adanya rasa pusing. Next. Perubahan fisik dan psikis pada trimester kedua. Yang pertama, pembesaran pada perut semakin terlihat dan nyeri. Yang kedua, ibu hamil akan merasa kram pada kaki, terutama saat tidur. Ini terjadi karena adanya tekanan dari bayi pada saraf dan pembuluh pada kaki. Yang ketiga, ibu hamil sering buang angin. Ini terjadi karena otot-otot pencernaan rileks dan makanan di dalam perut menjadi lama dicerna, sehingga bisa menyebabkan tertumpuknya gas di dalam perut. Yang keempat, ibu hamil akan menuntut banyak perhatian. Ini karena adanya perubahan hormon yang menyebabkan perubahan emosional. Kemudian, perubahan fisik dan psikis pada trimester ketiga. Yang pertama, ibu hamil akan mengalami susah BAB dan keputihan. Ini terjadi karena melambatnya sistem pencernaan dan konsumsi zat besi yang berlebih. Yang kedua, ibu hamil akan merasa sakit pinggang dan punggung. Hal itu karena semakin membesarnya perut yang ditopang oleh pinggang dan punggung. Yang ketiga, akan keluar air susu kaya protein atau kolostrum yang merupakan cairan kental tinggi protein yang baik untuk bayi. Yang keempat, ibu hamil merasakan kontraksi perut sementara atau kontraksi palsu. Kontraksi ini terjadi secara tidak teratur dan akan hilang dalam beberapa menit. Selanjutnya, dampak kehamilan pada kesehatan rongga mulut. Dampak pertama yaitu radang gusi seperti gusi berdarah, berwarna merah dan bengkak. Hal ini karena ibu hamil yang malas menyikat gigi ketika mual dan muntah. Yang kedua, gigi berlubang yang disebabkan oleh perubahan komposisi kalsium dari air liur yang berkurang saat hamil. Yang ketiga, epulis gravidarum, yaitu benjolan yang terjadi di gusi selama kehamilan yang terlihat di antara gigi, yang biasa disebut tumor kehamilan, namun akan hilang setelah melahirkan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dan wanita menopause. Pada slide ini terlihat jaringan gigi yang sehat. Bagian atas adalah gigi, di mana gigi tertanam di dalam tulang rahang, yaitu akar. Lebar dari akar itu sendiri hampir 2 kali lebih lebar dari mahkota gigi. Sehingga yang terlihat di dalam mulut itu hanya sepertiga bagian, dan yang 2/3 bagian itu tertanam di dalam tulang. Kenapa bisa tertanam lebih panjang? Karena supaya gigi tersebut bisa tertahan di dalam mulut. Di sini ada bagian gingival tissue, yaitu ada jaringan gusi, kemudian ada alveolar bone, itu tulang penyangga, lalu yang berada di sekitar akar gigi ada jaringan periodontal atau jaringan pendukung. Kemudian di sini ada 2 buah gambar yang menunjukkan kondisi gigi yang sehat. Pada kondisi hamil atau menopause dalam menjaga kesehatan gigi juga akan berpengaruh karena adanya perubahan hormonal yang akhirnya dapat mempengaruhi keadaan gigi. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana pemeliharaan gigi untuk ibu hamil. Seperti yang telah kita ketahui, kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang menimbulkan perubahan pada tubuh wanita baik fisik maupun psikis. Selama kehamilan, terjadi perubahan pada rongga mulut terkait dengan perubahan hormonal, perubahan pola makan, perubahan perilaku, dan berbagai keluhan seperti ngidam, mual, dan muntah. Ibu hamil menjadi sangat rentan terhadap penyakit gigi berlubang, penyakit gusi, dan penyakit periodontal atau jaringan di sekitar gigi, kegoyangan gigi akibat kondisi kehamilan, atau mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Perawatan gigi pada ibu hamil sering dianggap dapat membahayakan janin, sehingga seringkali ditunda hingga setelah persalinan.
Ternyata sebaliknya, kesehatan menyeluruh ibu hamil dapat menciptakan kondisi yang baik untuk tumbuh kembang janin. Perawatan gigi yang tepat selama hamil boleh dilakukan untuk mengoptimalkan kesehatan rongga mulut. Perawatan gigi dan mulut ibu pada masa kehamilan bukan hanya ditunjukkan untuk kesehatan ibu, melainkan juga untuk kesehatan janin. Masalah gigi dan mulut selama kehamilan dapat berpengaruh pada kelainan pertumbuhan janin, hingga dapat menyebabkan kelainan kongenital dan mempengaruhi proses persalinan. Di slide ini terdapat kondisi yang mungkin terjadi pada ibu hamil, yaitu gusi mudah berdarah dan pembesaran sela gusi menyeluruh. Di sebelah kiri, gusi mudah berdarah dan juga susunan gigi yang berjejak. Pada gigi yang berjejak, resikonya akan lebih tinggi, karena proses pembersihan makanan akan sulit dilakukan sehingga gigi kurang bisa dibersihkan. Oleh karena itu, apabila pada ibu hamil terdapat kondisi gigi seperti ini, harus bisa lebih intens lagi dan lebih rajin lagi untuk membersihkan mulutnya. Di sini ada pembesaran sela gusi yang menyeluruh. Jadi pada ibu hamil, apabila gusi membengkak dan mudah berdarah, itu terjadi karena adanya perubahan hormonal. Kemudian di sini ada kondisi pembesaran sela gusi yang mengarah ke tumor. Hal ini juga harus diwaspadai karena kondisi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kondisi kebersihan mulutnya kurang. Mengenai resiko kondisi gigi berlubang atau karies pada ibu hamil itu lebih tinggi, yang pertama karena adanya peningkatan hormon progesteron saat hamil yang menyebabkan penurunan pH air ludah sehingga mulut menjadi lebih asam. Air ludah yang asam dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang sehingga ibu hamil lebih mudah terkena gigi berlubang. Ibu hamil yang banyak mengkonsumsi gula atau mengalami mual muntah yang berlebihan akan mudah mengalami pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang. Untuk mengkompensasi penurunan pH yang terjadi karena peningkatan hormon ini, disarankan membatasi asupan makanan yang manis dan menyikat gigi secara rutin dengan pasta gigi yang mengandung fluorid untuk menjaga kebersihan rongga mulut dan memperkuat enamel gigi. Adapun anjuran perawatan gigi dan mulut pada ibu hamil di trimester pertama yaitu pembatasan prosedur perawatan gigi hanya untuk perawatan yang mendesak, pemberian edukasi pada ibu hamil terkait perubahan gigi dan mulut selama kehamilan, anjuran untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut dan kontrol plak secara rutin di rumah dengan pasta berfluorida, perawatan gigi dan mulut diutamakan pada pencegahan penyakit periodontal dan penanganan kegawat daruratan. Hindari penggunaan ronsen untuk pemeriksaan rutin dan hanya dilakukan secara selektif dan ketika dibutuhkan. Untuk trimester kedua, tetap melakukan pemantauan kebiasaan rutin dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut dan kontrol plak gigi. Prosedur perawatan gigi aman untuk dilakukan pada trimester ini. Contohnya, perawatan pembersihan karang gigi, penambalan restoratif, perawatan saluran akar, dan pencabutan gigi. Untuk penggunaan ronsen tetap dihindari dan hanya dilakukan jika dibutuhkan, dengan prosedur dan perlindungan yang baik. Dan untuk trimester ketiga, tetap melakukan pemantauan kebiasaan rutin menjaga kebersihan gigi dan mulut. Perawatan gigi boleh dilakukan karena tidak terlalu berbahaya bagi janin. Untuk prosedur perawatan gigi seringkali menimbulkan masalah kenyamanan pada ibu, jadi dapat diatasi dengan pengaturan posisi selama perawatan. Untuk perawatan karang gigi dan penanganan penyakit gigi dan mulut lain yang mendesak boleh dilakukan jika perlu. Untuk penggunaan ronsen tetap dihindari dan hanya dilakukan jika dibutuhkan dengan prosedur dan perlindungan yang baik. Tunda prosedur perawatan gigi dan mulut yang tidak mendesak hingga pasca persalinan jika usia kehamilan sudah di atas 32 minggu. Perubahan lain pada rongga mulut ibu hamil yaitu mulut kering terjadi karena perubahan kadar hormon, di mana peningkatan kadar estrogen yang mengakibatkan pengurangan produksi air liur. Lalu ada gigi goyang, terjadi akibat ligamen dan tulang yang mendukung gigi selama kehamilan menjadi longgar sehingga membuat gigi mudah goyang. Adapun cara-cara memelihara kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, yang pertama menyikat gigi secara rutin setiap hari dengan frekuensi 2-3 kali, membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi, berkumur dengan air setelah muntah karena saat muntah pH mulut menjadi asam dan dapat menyebabkan kerusakan gigi. Lalu konsumsi vitamin A dan C yang dapat menjaga kesehatan gusi sebagai imunitas dan berfungsi pada pertumbuhan janin. Lalu menghindari makanan penyebab gigi berlubang dan banyak makan buah-buahan serta melakukan pemeriksaan gigi secara rutin.